Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Adib dengan NIM 2310993. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik persidangan dan simulasi sidang milenialisme. Di era milenialisme, di mana komunikasi dan kolaborasi menjadi kunci utama, kemampuan untuk memimpin dan mengelola diskusi dan rapat menjadi semakin penting. Teknik persidangan sebagai perangkat aturan dan prosedur yang digunakan untuk memimpin dan mengelola jalannya suatu persidangan dengan efektif dan efisien menjadi alat yang esensial untuk para milenial yang ingin berkontribusi secara konstruktif dalam berbagai forum dan komunitas. Ada teknik persidangan. Teknik persidangan adalah seperangkat aturan, cara, dan prosedur yang digunakan untuk memimpin dan mengelola jalannya suatu persidangan dengan efektif dan efisien. Tujuannya dalam mencapai hasil yang optimal, yaitu keputusan yang sah, adil, dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Untuk peran dan prosedur umum dalam persidangan umumnya dipimpin oleh seorang pemimpin sidang yang dibantu oleh sekretaris dan beberapa petugas lainnya. Pemimpin sidang bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran jalannya persidangan, menegakkan tata tertib, dan memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan mendapat kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Ada juga beberapa prosedur umum dalam persidangan, ada pembukaan sidang, pemimpin sidang pembuka sidang dengan mengucapkan salam pembuka, menyapa para peserta sidang, dan menyampaikan agenda persidangan. Pengesahan berita acara sidang sebelumnya dibacakan dan disahkan oleh para peserta sidang. Ada pembahasan agenda persidangan dibahas satu persatu dengan memberikan kesempatan kepada para peserta sidang untuk menyampaikan pendapat dan sarannya. Ada pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau pengumutan suara. Untuk penutup sidang, pemimpin sidang menutup sidang dengan mengucapkan salam penutup dan menyampaikan terima kasih kepada para peserta sidang. Untuk tujuan teknik persidangan memiliki beberapa tujuan penting juga. Menjaga ketertiban. Teknik persidangan digunakan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya persidangan. Hal ini penting agar semua pihak yang terlibat dapat fokus pada pembahasan agenda dan menghindari perdebatan tidak produktif. Memastikan keadilan juga ada. Teknik persidangan digunakan untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan mendapat kesempatan yang sama untuk berbicara dari menyampaikan pendapatnya. Hal ini penting agar keputusan yang diambil dapat adil dan diterima oleh semua pihak. Terus ada meningkatkan efisiensi. Teknik persidangan digunakan untuk meningkatkan efisiensi jalannya persidangan. Hal ini dilakukan dengan cara menyusun agenda yang jelas, mengatur waktu dengan baik, dan menghindari pembahasan yang tidak relevan. Meningkatkan efektivitas. Teknik persidangan digunakan untuk meningkatkan efektivitas persidangan. Hal ini dilakukan dengan cara mencapai hasil yang optimal, yaitu keputusan yang sah, adil, dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Ada juga struktur dasar persidangan. Ada pembukaan. Sidang dibuka oleh pemimpin sidang dengan mengucapkan salam pembuka dan menyapa para peserta sidang. Pemimpin sidang kemudian menyampaikan agenda persidangan dan menjelaskan tata tertib persidangan. Setelah itu, pemimpin sidang mempersilahkan pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pernyataan pembuka. Yang kedua, presentasi kasus. Pihak yang mengajukan perkara atau penggugat atau pihak yang terdakwa menyampaikan presentasi kasusnya. Presentasi kasus harus dilakukan secara jelas, ringkas, dan terstruktur. Pihak lain dapat mengajukan pertanyaan setelah presentasi kasus selesai. Dan ketiga, ada argumen. Pihak yang berkepentingan, penggugat, terdakwa, penuntut umum, penasihat hukum menyampaikan argumennya untuk mendukung
atau menolak perkara. Argumen harus didasarkan pada fakta dan bukti yang sah. Pihak lain dapat mengajukan pertanyaan setelah argumen disampaikan. Dan keempat, pembahasan. Para peserta sidang dapat mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, dan saran kepada para pihak yang berkepentingan. Pembahasan harus dilakukan dengan sopan dan santun, serta fokus pada pokok perkara. Pemimpin sidang bertugas untuk menjaga kelancaran pembahasan dan memastikan bahwa semua pihak mendapat kesempatan untuk berbicara. Untuk kelima, ada penutup. Pemimpin sidang merangkum hasil pembahasan, pihak yang berkepentingan menyampaikan pernyataan penutup, pemimpin sidang kemudian menunda atau menutup sidang. Ada peran-peran dalam persidangan. Ada hakim. Hakim adalah pemimpin sidang yang bertugas untuk menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan. Hakim memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapat kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya dengan adil. Hakim memutus perkara berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku. Hakim memiliki kewenangan untuk menegur pihak yang melanggar tata tertib persidangan. Untuk yang kedua, pengacara. Pengacara mewakili kepentingan kliennya dalam persidangan. Pengacara memberikan nasihat hukum kepada kliennya. Pengacara membantu kliennya untuk mempersiapkan dan menyampaikan bukti-bukti di persidangan. Pengacara mengajukan pertanyaan kepada saksi dan ahli. Pengacara menyampaikan argumen untuk mendukung atau menolak perkara. Ada juga saksi. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di persidangan tentang apa yang dilihat, didengar, atau diketahuinya mengenai suatu perkara. Keterangan saksi harus objektif, jujur, dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Saksi dapat diajukan pertanyaan oleh hakim, pengacara, dan pihak lain yang berkepentingan. Saksi dilindungi oleh undang-undang dari ancaman dan intimidasi. Dan keempat, juri. Juri adalah sekelompok orang yang ditugaskan untuk mendengarkan bukti dan argumen dalam persidangan dan kemudian memutuskan perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Juri tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun dalam mengambil keputusan. Keputusan juri harus diambil secara bulat. Juri memiliki kewenangan untuk membebaskan atau menghukum terdakwa. Peran-peran lain dalam persidangan. Itu ada juga peran-peran lain dalam persidangan. Ada panitera, bertugas membantu hakim dalam administrasi persidangan, seperti mencatat jalannya persidangan dan membuat berita acara sidang. Atau ada juga jurisita, bertugas mengantarkan surat pengadilan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan persidangan. Ada penuntut umum, mewakili negara dalam perkara pidana. Ada juga terdakwa, orang yang didakwa melakukan tindakan pidana. Ada etiket dan aturan dasar persidangan. Untuk ke satu, berbicara dengan sopan, selalu gunakan bahasa yang sopan dan santun saat berbicara di persidangan. Hindari menggunakan kata-kata kasar, makian, atau ujaran kebencian. Hormati pendapat dan keyakinan orang lain meskipun berbeda dengan pendapat Anda. Dengarkan dengan sesama ketika orang lain berbicara, jangan menyela pembicaraan orang lain. Yang kedua, mengikuti prosedur. Patuhi tata tertib persidangan yang telah ditetapkan. Datanglah ke persidangan tepat waktu. Matikan telepon genggam Anda dalam persidangan berlangsung. Jangan membawa makanan atau minuman ke dalam ruangan persidangan. Jangan melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang ketiga, menjaga integritas. Bersikaplah jujur dan objektif dalam menyampaikan informasi dan bukti. Hindari dan memberikan kesaksian palsu atau menyesatkan. Bersikaplah profesional dan tidak memihak. Hindari konflik kepentingan. Hormati privasi orang lain. Pelanggaran terhadap si etiket dan aturan dasar persidangan dapat dikenakan sanksi seperti teguran, denda, atau bahkan hukuman penjara.
Untuk ada beberapa tips tambahan untuk menjaga etiket dan aturan dasar persidangan. Berpakaianlah dengan rapi dan sopan, jaga sikap tubuh Anda dengan baik, buatlah kontak mata dengan orang yang Anda ajak bicara, bersikaplah tenang dan percaya diri. Jika Anda tidak yakin tentang sesuatu, tanyakan kepada hakim atau panitera. Dengan mengikuti etiket dan aturan dasar persidangan, Anda dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif dan profesional untuk proses hukum yang adil dan efisien. Untuk ada simulasi sidang milenisme, tujuannya simulasi sidang ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sidang milenisme akan berlangsung. Simulasi ini akan fokus pada beberapa aspek penting seperti proses persidangan. Simulasi ini akan mengikuti langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam persidangan, mulai dari pembukaan sidang, pembaca dakwaan, pemeriksa saksi, hingga pengambilan keputusan. Terus ada peran pihak. Simulasi ini akan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam persidangan seperti hakim, jaksa penuntut umum. Di sini juga saya akan menjelaskan presentasi yang simulasi sidang milenisme, presentasi kasus hipotesis. Yang ada dalam presentasi ini saya akan membahas kasus hipotesis yang relevan dengan isu-isu generasi milenial. Kasus ini akan melibatkan isu-isu seperti hak digital, perlindungan cyber, dan kebijakan media sosial. Kita juga akan membahas peran hukum dalam menangani isu-isu ini. Untuk kasusnya ada seorang siswa SMA bernama Budi diintimidasi secara online oleh teman sekelasnya. Intimidasi tersebut termasuk postingan yang memalukan di media sosial, pesan teks yang mengancam, dan panggilan telepon yang kasar. Budi merasa tertekan dan takut, dan dia mulai menarik diri dari teman-temannya dan aktivitas sekolahnya. Untuk kasus ini melibatkan perundungan cyber yang merupakan masalah yang semakin meningkat di kalangan generasi milenial. Perundungan cyber dapat berdampak buruk pada korban yang menyebabkan tekanan emosional, isolasi sosial, dan bahkan bunuh diri. Untuk masalah hukum, di sini apakah teman sekelas Budi telah melanggar hukum? Jika ya, hukum apa yang telah mereka langgar? Apa hukum yang pantas untuk teman sekelas Budi? Cara pembicara. Masalah hukum dalam kasus ini rumit. Undang-undang tentang perundangan cyber berbeda-beda di setiap yurisdiksi dan mungkin sulit untuk membuktikan bahwa perundungan cyber telah terjadi. Namun ada sejumlah undang-undang yang berpotensi berlaku dalam kasus ini, seperti undang-undang yang melarang pelecehan, penguntitan, dan ancaman. Peran hukum dapat memainkan peran dalam melindungi kaum milenial dari cyberbullying. Hukum dapat membantu untuk mencegah cyberbullying dengan memberikan sanksi kepada para pelaku. Hukum juga dapat membantu untuk melindungi korban cyberbullying dengan memberikan mereka dukungan dan sumber daya. Catatan pembicaranya, hukum dapat memainkan peran penting dalam melindungi generasi milenial dari perundungan cyber. Namun penting untuk dicatat bahwa hukum bukanlah obat mujarab. Tidak ada satupun hukum yang dapat menyelesaikan masalah perundungan cyber. Diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pendidikan, pencegahan, dan penegakan hukum. Untuk kesimpulan dari kasus ini, cyberbullying adalah masalah serius yang berdampak buruk pada kaum milenial. Hukum dapat memainkan peran penting dalam melindungi kaum milenial dari cyberbullying. Namun penting untuk dicatat bahwa hukum bukanlah satu-satunya solusi untuk masalah cyberbullying ini. Untuk perundungan cyber merupakan masalah serius yang dapat berdampak buruk pada generasi milenial. Undang-undang dapat berperan penting dalam melindungi generasi milenial dari perundungan cyber. Akan tetapi penting untuk dicatat bahwa undang-undang bukanlah
Satu-satunya solusi untuk masalah perundungan cyber diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pendidikan, pencegahan, dan penegakan hukum. Untuk simulasi sedang argumen pihak penggugat dan tergugat. Ada pihak penggugat Budi. Untuk argumennya, Budi telah menjadi korban cyberbullying oleh teman sekelasnya. Cyberbullying tersebut telah menyebabkan Budi merasa tertekan, takut, terisolasi. Cyberbullying tersebut telah melanggar hak digital Budi, termasuk haknya untuk bebas dari pelecehan dan haknya untuk mengekspresikan diri secara online. Teman sekelas Budi harus dimintai bertanggungjawaban atas tindakan mereka. Untuk ada bukti, tangkapan layar, postingan media sosial yang memalukan, cetakan pesan yang mengancam, rekaman panggilan dan telepon yang kasar, kesaksian dari saksi yang melihat cyberbullying tersebut terjadi. Pihak tergugat teman sekelas Budi. Ada argumen juga, teman sekelas Budi tidak bermaksud untuk menyakiti Budi. Postingan media sosial, pesan teks, dan panggilan telepon hanyalah lelucon. Budi terlalu sensitif dan mudah tersinggung. Budi tidak memiliki hak untuk tidak disukai. Untuk bukti, ada bukti kesaksian dari teman sekelas Budi yang lain mengatakan bahwa mereka tidak menganggap postingan media sosial, pesan teks, dan panggilan telepon itu menyinggung. Bukti bahwa Budi telah membuat komentar yang menyinggung teman sekelasnya di masa lalu. Simulasi sidang minimalisme, diskusi, dan pembahasan juri ada juga ini. Untuk tujuan dari diskusi dan pembahasan juri adalah untuk mencapai kesepakatan untuk apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Juri harus mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan di pengadilan sebelum membuat keputusan. Untuk prosesnya, foreperson akan memimpin diskusi dan memastikan bahwa semua juri memiliki kesempatan untuk berbicara. Untuk kesimpulannya, di kasus ini, setelah pertimbangkan semua bukti dan argumen diajukan di pengadilan, hakim telah mencapai keputusan. Untuk keputusan terakhir, terdakwa dinyatakan bersalah atas cyberbullying. Untuk alasannya, hakim menemukan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas cyberbullying berdasarkan bukti-bukti tangkapan layar, postingan media sosial yang memalukan, catatan yang memalukan, cetakan pesan teks yang terancam, rekaman panggilan telepon yang kasar, kesaksian dari melihat cyberbullying tersebut terjadi. Untuk hukumannya, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Hukuman ini maksudnya untuk menghalangi terdakwa dan melakukan cyberbullying di masa depan dan untuk melindungi korban cyberbullying lainnya. Untuk kesimpulan dan pesan penutup, simulasi sidang minimalisme ini telah membahas tentang isu-isu penting yang dihadapi kaum milenial di era digital seperti hak digital, cyberbullying, dan kebijakan media sosial. Melalui simulasi ini kita dapat memahami bagaimana hukum dapat digunakan untuk melindungi hak kaum milenial dan bagaimana dapat memerangi cyberbullying. Untuk pesan penutup, penting bagi kaum milenial untuk memahami hak digital mereka dan untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Kita juga harus saling menghormati dan menghindari cyberbullying. Hukum dapat membantu kita untuk menyelesaikan sengketa untuk melindungi hak-hak kita. Janganlah kita cyberbullying kepada kaum milenial itu. Dari saya, penjelasan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.